Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMAK 4 Penabur Jakarta. Apa kabar semua? Doa saya, kesehatan dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, juga teman-teman semua. Pagi ini, kita bertemu kembali dalam satu kesempatan istimewa yang Tuhan anugerahkan. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru, Ialah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pada era teknologi seperti saat ini, kita dapat dengan mudah menemukan orang yang merasa sendirian atau kesepian. Seseorang yang memiliki banyak teman atau followers di media sosial tidak menjamin ia tidak merasa kesepian. Dalam segerombolan orang yang pergi bersama-sama, tetapi kemudian sibuk dengan gawai mereka masing-masing, sehingga muncul istilah sepi di tengah keramaian. Dalam ibadah pada hari ini, kita akan mendalami tema Finding God in My Loneliness, yang akan membantu kita menyadari bahwa kita tidak sendiri. Indahlah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana ladang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal aku pahami
Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas pagi yang cerah ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta bisa berguna untuk masa depan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus bersinarkan, maka hatiku senang, amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya, Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya, sampai umurku genap, sampai dunia bermulanya, kini dan selamanya, ku bersandar padanya, Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera di dalam Tuhan, Tuhan besertamu. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Kita akan buka bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 17. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring. Ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembangkan ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Yang berbahagia adalah kita yang baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melihara dalam kehidupan sehari-hari.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa kesepian? Atau mungkin saat ini Anda sedang kesepian? Ketika Anda sedang kesepian, apa yang biasa Anda lakukan? Kira-kira apa? Ada 3 kemungkinan yang bisa kita lakukan jika kita kesepian. Yang pertama adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan saja kita dipacu dengan berolahraga, ikut turnamen, pertandingan. Kita menjadi volunteer di gereja untuk pelayanan digital bagi oma-opa. Kita belajar kelompok, kita melakukan banyak hal-hal positif. Kemungkinan kedua adalah kita mengisi hari-hari kita yang ada dengan bermain PUBG, Mobile Legends, atau mungkin kita baca komik manga, Naruto, dan sebagainya. Dan yang kemungkinan ketiga adalah karena kita kesepian, kita tidak punya siapa-siapa yang bisa mendengarkan keluh kesah kita, yang bisa mensupport kita, yang bisa membackup kita, maka kita menjadi frustasi, kita merasa tidak berharga, kita merasa tidak berarti, maka yang kita pilih adalah mengakhiri hidup kita. Kita menjatuhkan diri dari ketinggian suatu bangunan. Dan ini banyak ditemukan dalam masa-masa seperti sekarang ini, orang yang kesepian dan akhirnya frustasi dan kemudian pilihan hidup yang dipilih adalah bunuh diri. Kesepian kelihatannya sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tidak dapat mengatasinya dengan baik, kalau kita tidak dapat mengendalikannya dengan baik, maka kesepian ini tidak bisa mengancam hidup kita. Kesepian ini menjadi sesuatu yang berbahaya buat kita, terutama sebagai anak-anak Tuhan yang sering mendengar firman Tuhan, yang suka membaca Alkitab. Ancaman pasti ada ketika kita tidak berdamai dengan kenyataan kesepian. Profesor John Cacioppo, psikolog dari University of Chicago, dalam penelitiannya dia mengingatkan kepada kita bahwa kesepian itu punya dampak yang lebih berbahaya dari sebuah obesitas atau kegemukan. Kesepian di sini tidak hanya merusak mental kita, tetapi juga kesepian bisa merusak fisik kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 14% kematian itu disebabkan karena gara-gara kesepian. Presentasi ini lebih buruk dibandingkan dengan jumlah kematian yang diakibatkan karena faktor obesitas. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di Semak 4 Penabur, penting bagi kita untuk menemukan Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah kesepian yang menerpa kehidupan kita, di tengah-tengah kesepian, di tengah keramaian yang boleh kita jalani, alami di hidup ini. Yakub dalam bacaan teks Alkitab kita juga mengalami kesepian. Mari kita kembali membuka Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 11. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara-saudara, dari ayat ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa awal kesepian yang dialami oleh Yakub adalah karena Yakub melakukan suatu dosa di hadapan Allah. Yakub sudah menipu ayahnya Ishak. Yakub mengambil berkat hak kesulungan Esau, saudara kembarnya yang bukan miliknya. Kesalahan dan dosa inilah yang membuat Yakub mengalami ketakutan, ketidaknyamanan, dan itu mendorong dia melarikan diri, meninggalkan Beersheba dan pergi ke Haran. Hal yang memprihatinkan lagi adalah ketika Yakub tiba di tempat itu, Yakub sama sekali tidak melakukan apapun sesuatu yang berguna yang menyadarkan dia. Malah sebaliknya justru di sini Yakub hanya mencari batu kecil untuk menjadi alas kepala baginya untuk tidur di tempat itu. Dan setelah dia menemukan batu kecil untuk menjadi alas kepalanya, maka saya membayangkan
Yakub saat itu melamunkan sesuatu. Dia melamunkan perjalanan yang jauh yang dia tempuh dari Beersheba ke Haran. Dia melamunkan kemarahan Esau yang berhasil ditipu hak kesulungannya. Dia melamunkan Ishak ayahnya yang ditinggal pergi. Di tengah-tengah kesepian, Yakub melakukan sesuatu yang tidak berguna sehingga akhirnya dia tertidur. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sedang di dalam masa-masa kesepian, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas apa-apa. Seperti yang dialami oleh Yakub. Mungkin ada di antara kita mengisinya dengan aktif di media sosial, di IG, di Facebook. Mungkin ada di antara kita yang cuma kerjanya nonton film, laga di Netflix dan sebagainya. Tidak salah, itu sah-sah saja. Tapi pertanyaannya adalah, setelah kita mengisi waktu-waktu yang ada itu, apakah kita menjadi bebas dari rasa kesepian? Mungkin saat itu kita menjadi puas dan lega. Tetapi beberapa waktu kemudian kita kembali terjerat oleh perasaan kesepian, perasaan hamba, perasaan tawar. Dan Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Yakub. Dan karena itulah, karena cintanya kepada Yakub, sekalipun memang Yakub melakukan kesalahan, tapi Tuhan memberi kesempatan buat Yakub untuk bertobat. Tuhan menolong Yakub, menyadarkan Yakub. Tuhan datang lewat mimpi Yakub. Yang pertama dalam mimpinya, di sini Yakub melihat sebuah tangga. Tangga itu menghubungkan sorga dan bumi. Simbol tangga di sini memberi pesan bahwa Tuhan tidak berdiam diri di sorga. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Yakub yang sedang kesepian. Tuhan melihat, Tuhan ingin ikut ambil bagian, menolong Yakub. Tangga adalah simbol bahwa Allah ingin turun tangan menolong anak-anaknya. Yang kedua adalah dalam mimpinya Yakub juga melihat malaikat yang turun naik tangga. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan, tapi Tuhan melalui malaikat, melalui pesuruhnya, dia datang siap untuk menolong Yakub. Ini adalah sebuah kabar baik bahwa Tuhan ingin selalu dekat dengan siapapun. Bahwa Tuhan ingin selalu menghampiri siapapun. Tuhan ingin menyelamatkan siapapun bagi yang mau datang kepadanya. Dan yang ketiga adalah di dalam mimpinya, Yakub di sini melihat Tuhan berdiri dan berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak." Artinya apa? Artinya bahwa Allah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, kasihnya tetap sama, kasihnya tidak pernah berubah. Dia selalu konkret untuk menolong Yakub. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janji. Allah ingin agar Yakub bisa keluar dari zona nyaman kesepiannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyatakan diri dalam firman-Nya melalui mimpi yang dialami oleh Yakub, apa yang dialami, apa respon Yakub pada saat itu? Yang pertama, Yakub tidak lagi mengalami kesepian. Yang kedua, Yakub semakin menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, Yakub mengalami sukacita yang besar sehingga dia membuat nazar, meyakini hanya Tuhan yang menjadi Allahnya, dan tempat di mana dia bermimpi bertemu dengan Allah dijadikannya sebagai tanda untuk didirikan rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa yang serba tidak pasti karena COVID-19 ini, hidup kita ini seperti kapal yang mudah terombang-ambing oleh angin dan badai persoalan. Yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan dan memporak-porandakan kapal kita. Di dalam situasi seperti itu, ingatlah mimpi Yakub di atas. Temukanlah Allah di dalam kesepian. Bahwa Tuhan akan selalu berserta dengan kita. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu, lewat pergumulan dan mimpi Yakub, ketika Yakub menemukan Allah di tengah kesepian,
kita diingatkan dua hal. Yang pertama adalah di dalam kesepian apapun bentuknya sebagai siswa-siswi BPK Penabur. Jangan sekali-kali kita iseng, jangan sekali-kali kita tergoda untuk bermain dengan dosa. Berselancar di dunia internet sehingga akhirnya kita terjerat, terperangkap dan akhirnya memakirkan Tuhan dari kehidupan iman kita. Dosa sekecil apapun tetap itu berdosa. Oleh karena itu janganlah kita dibiarkan oleh perasaan-perasaan iseng sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Yang kedua, janganlah terus fokus kepada masalah. Masalah tidak bisa dihilangkan. Tapi kita ingatkan bahwa fokuslah kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, maka firman-Nya akan menolong kita, memberikan kemampuan sehingga kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Dan kita bisa dimotivasi untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna di dalam kehidupan ini. Selamat menemukan Tuhan di tengah-tengah keheningan. Karena Tuhan selalu ada untuk mendampingi kita. Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Tuhan selalu ada untuk memberkati kita. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh bisa dipertemukan kembali di dalam ibadah di SMA Kristen Penabur 4. Tuhan berkati agar apa yang kami boleh hendak dapatkan dari firman-Mu kami dikuatkan, dihiburkan. Tuhan berkati juga orang tua kami di dalam bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan kami, membiayai untuk sekolah kami. Tuhan juga tolong berkati guru-guru kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berkati sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga boleh berkati dengan hikmat dari Tuhan agar Indonesia boleh ditolong dan tetap dijaga bahkan diberkati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan, Kau yang hiburkan keluarga yang mengalami persoalan karena mereka baik anak, istri, suami atau anggota keluarga yang terpapar COVID. Tuhan juga yang boleh menjamah, menyembuhkan, menyehatkan dan selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Amin. Kebaktian ini telah berlangsung dalam pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat memuji Tuhan, menaikkan doa dan belajar dari firman-Nya. Kita akan mengakhiri dan menerima pengutusan, juga berkat Tuhan, supaya kita dapat melanjutkan hidup kita dengan semakin menyadari bahwa Tuhan selalu menemani dan menyertai kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kebaktian kita pagi ini telah selesai. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Cipta Martalu dari GKI Puri Indah. Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama keluarga, baik di dalam jemaat, juga dimanapun Tuhan menempatkan.